Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Hizbi Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi dan rangkuman dari esai yang telah saya dan saudari saya Hanifah Akmala Ardianti kerjakan selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Kami membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik untuk dibahas dan dikupas agar bisa diketahui oleh kalangan banyak. Baiklah, saya akan mulai ke inti pembahasan. Indonesia adalah sebuah negara yang berdiri atas dasar hukum dan ideologinya Pancasila. Berbicara mengenai hukum Indonesia, tidak lengkap rasanya jika tidak kita singgung masalah sebuah lembaga independen, lembaga hukum independen yang berdiri pada tanggal 18 Agustus tahun 2003. Hingga hari ini, hingga saat ini, 18 Agustus setiap tahun selalu diperingati sebagai Hari Konstitusi Nasional. Ya, apalagi kalau bukan lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman dengan posisi atau menempati hierarki tertinggi di Indonesia. Namun, belakangan ini marak kita dengar berita-berita miring seputar Mahkamah Konstitusi. Kami, saya dan Hanifah khususnya, sangat menyayangkan karena berita-berita ini terjadi mungkin disebabkan karena minimnya edukasi masyarakat Indonesia terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena pada zaman sekarang dengan maraknya media informasi, media sosial yang dipergunakan untuk menyebarkan berita sudah sangat memudahkan berita-berita baik yang benar dan bisa dibuktikan kebenarannya maupun yang salah dan sama sekali tidak ada bukti kebenarannya untuk disebarkan di media massa. Dan juga pada era globalisasi dan era kemajuan industri 4.0 atau industri Revolution 4.0, semua orang bisa menjadi jurnalis. Karena media sosial sudah menyediakan tempat di mana kita bisa menyebarluaskan berita dengan leluasa. Everybody can be a journalist. Baik itu atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan sebuah kelompok, ataupun kepentingan uang. Jadi saya dan Hanifah sangat menyayangkan bahwa kebanyakan berita-berita yang disebarkan itu adalah berita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu masyarakat kita kebanyakan belum terlalu memahami apa sih itu Mahkamah Konstitusi, sehingga berita-berita yang minim kebenarannya tadi langsung ditelan tanpa diproses terlebih dahulu oleh masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan stigma-stigma negatif yang bisa mengancam nama baik Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lalu apakah yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, sebagai agent of change di Indonesia untuk mengatasi hal tersebut? Cara-caranya yang bisa kita lakukan adalah seperti memulai mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya Hanifah Akmala Ardianti. Kepadanya dipersilahkan. Berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, terutama dalam hal konstitusi, membuat kami tergerak untuk mencari solusi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Hingga akhirnya hadirlah solusi yang terbaik dengan cara yang sangat menarik, yakni pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi dapat mengadakan kegiatan yakni berupa simulasi sidang Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini akan sangat menarik dikarenakan di dalam rangkaian kegiatannya para peserta akan diberikan keilmuan tentang Mahkamah Konstitusi, tentang konstitusinya itu sendiri, dan tentang seluk-beluk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Kemudian para pesertanya akan belajar bagaimana rasanya menjadi seorang hakim Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya mereka akan belajar bagaimana proses-proses perumusan kebijakan hingga akhirnya bisa muncul kebijakan terbaik untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Tentunya dengan rangkaian kegiatan itu sangat menarik dikarenakan di dalamnya akan ada
saling memberikan pendapat, diskusi bersama, adu argumen, debat, dan lain-lainnya yang menambah daya berpikir kritis bagi para pesertanya. Dengan menariknya kegiatan tersebut, maka akan semakin menambah semangat para pesertanya, yang dengan semangat itulah akan semakin membuat para pesertanya memahami konstitusi dengan lebih baik lagi. Cara menarik selanjutnya yakni melalui perlombaan. Mengapa dengan perlombaan? Dikarenakan dengan perlombaan di dalamnya ada kompetisi untuk memberikan yang terbaik. Secara tidak langsung maka akan lahir karya terbaik dari para generasi muda Indonesia, dan tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk Indonesia. Contoh nyata yang sudah ada yakni dari UIN Sunan Kalijaga melalui Komisi Pemerhati Konstitusinya. Dengan kegiatan lomba yang diadakan oleh UIN Sunan Kalijaga melalui KPK, maka membuat para pesertanya berpikir kritis, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan konstitusi yang ada di Indonesia. Ternyata banyak sekali cara menarik yang bisa dilakukan untuk menarik daya tarik masyarakat untuk memahami konstitusi. Dengan pemahaman konstitusi yang baik, maka seluruh rakyat Indonesia akan memiliki daya berpikir kritis yang baik, yang dengan itu ketika ada masalah di Indonesia, terutama dalam hal konstitusi, maka masyarakat bisa memberikan solusi yang terbaiknya juga, sehingga pemerintah tidak hanya bergerak sendiri tetapi bergerak dibantu oleh masyarakat luas, yang dengan itu harapannya permasalahan di Indonesia akan sangat cepat diselesaikan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.